Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, calon peserta didik baru MAN 1 Kota Cilegon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih memberikan kita kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Adik-adik sekalian yang Bapak banggakan, untuk hari ini Bapak ingin men-sharing atau menyampaikan tutorial terkait dengan langkah-langkah untuk pengisian soal tes online menggunakan aplikasi berbasis Android. Sebelum kita mengisi soal, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan alat yang digunakan. Yang pertama adalah tentunya adik-adik sekalian harus menyiapkan handphone yang berbasis Android. Nah, tentunya selain handphone, karena ini tesnya berbasis online, tentunya harus dilengkapi dengan paket data. Sehingga nanti handphone kita itu bisa kita gunakan untuk mengakses web browser, yang mana web browser itu nanti akan digunakan untuk memanggil atau mengeksekusi aplikasi yang akan digunakan untuk tes online. Baik, setelah kita menyiapkan alat ataupun medianya yang sudah Bapak sebutkan tadi, langkah selanjutnya adalah kita klik pada menu web browser, ya. Dalam hal ini Bapak contohkan menggunakan Google Chrome. Jadi kita tinggal buka Google Chrome, ya. Kemudian pada bagian atas, ini kebetulan sudah terbuka ya. Pada bagian atas di sini, ini kita ketik ya, alamat cpt atau titik MAN 1 Kota Cilegon .sch.id, ya. Bapak ulangin ya, cbt.man1 Kota Cilegon .sch.id. Ini huruf kecil semua, ya, huruf kecil semua tanpa ada spasi. Nah, kemudian baru kita klik go atau kita klik tanda panah yang ada pada sudut kanan bawah yang kita klik. Nah, sehingga nanti akan muncul ya, tampilan utama disebut dengan form login. Nah, pada bagian form login ini ada dua parameter ya, ada dua bagian yang harus adik-adik isi ya. Yang pertama adalah username, yang kedua password. Nah, untuk username dan password ini yang digunakan adalah nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini adanya di bukti pendaftaran yang adik-adik cetak dan nanti dibawa pada saat tes ya. Jadi di situ ada nomor pendaftaran yang diawali dari PPDB. Nah, sebagai contoh nanti Bapak akan mengambil salah satu sampling dari siswa. Nah, ini sifatnya random, jadi tidak ada motivasi apa-apa. Jadi misalnya Bapak akan ambil salah satu siswa dengan memasukkan username-nya adalah PPDB, ini huruf besar semua, kemudian 2023, kemudian nomornya adalah 002 misalnya. Nah, kemudian di passwordnya juga sama ya. Passwordnya PPDB huruf besar semua. PPDB 2023 kemudian 002. Lalu setelah username dan password kita isi atau ada diisi, kemudian kita klik login. Nah, setelah kita klik login, selanjutnya kalau data kita terdaftar, otomatis kita akan dibawa masuk pada tampilan utama. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi CPT, ya. Nah, pada tampilan utama di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah di sudut kanan atas. Ini terdapat kotak ya, dilengkapi dengan tanda garis 3. Ini kita bisa klik. Nah, di sini akan menampilkan nama adik-adik sekalian. Nah, kemudian
nama dan nomor pendaftaran. Ya. Nah, kemudian di sini ada ketika ingin merubah sandi, kemudian ingin keluar dari aplikasi, itu adanya di sini. Ya, untuk menutup tinggal kita klik lagi pada kotak yang tadi ya, klik. Nah, dia akan tertutup kembali. Nah, kemudian pada bagian berikutnya ini ada home ya, di halaman utama, kemudian ada ujian. Nah, ini untuk melihat ujiannya. Ya, ada home, ada ujian. Nah, sebelum kita mengisi ujian, nah, hal yang perlu adik-adik perhatikan, ya ini sangat penting ya, perhatikan pada nama dan nomor pendaftaran. Ya, yakinkan ya atau pastikan bahwa nama yang tertera pada bagian dashboard ini adalah nama adik-adik. Ya, jadi jangan sampai nama orang lain. Ya, sehingga nanti kita akan rugi sendiri karena kita akan mengisi soal orang lain gitu ya. Gitu. Nah, sehingga nanti kita akan rugi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah meyakini bahwa itu adalah profil kita, ya, langkah selanjutnya kita klik pada menu ujian. Nah, setelah kita klik pada menu ujian nanti background-nya akan berubah menjadi warna merah, itu artinya adalah yang aktif saat ini ya, adalah pada menu ujian. Nah, pada menu ujian ini terdapat daftar ujian. Ya, karena ini adalah sifatnya simulasi ya, di sini terdapat pada nomor 1 ini simulasi tes online PPDB 2023. Kemudian mapel ini simulasi, kemudian jumlah soalnya 30, waktu 60 menit, statusnya belum ikut, jadi adik-adik sekalian belum ikut ya. Nah, tes ini dimulai dari atau tanggal 12 ya, hari ini, karena ini dibuatnya tutorialnya itu di hari Jumat tanggal 12 ya, jam 10.30 ini untuk pengisian soal, mulai pengisian soalnya. Nah, selanjutnya kita bisa klik pada ikuti tes. Kita klik pada ikuti tes. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan buka dulu tokennya, karena tokennya belum dilihat tadi. CPT Getman. Bentar. Sorry, ini maksudnya ke guru. 1978 ujian. Nah, ini tokennya. Bentar. Nah, tokennya tadi adalah JBZCX. JBZCX nanti dicatat ya. Setelah nanti panitia memberikan token, nanti ada dicatat biar tidak lupa. Kita klik pada menu ikuti ujian. Nah, kemudian di sini ada informasi identitas data. Ini meliputi data profil kalian, kemudian data mata pelajaran atau mata ujian, kemudian guru yang membuat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada bagian yang harus kita isi yaitu token. Nah, token tadi nanti akan diinformasikan oleh panitia. Ya. Nah, tadi sebagai contoh tokennya adalah JBZCX, ini huruf besar semua. JBZCX. JBZCX. Oke, kemudian setelah kalian memasukkan token dengan benar, lalu baru kalian klik mulai di sini. Kita klik mulai. Token benar, silahkan klik tombol OK. Sehingga nanti kita akan dibawa pada tampilan soal. Seperti ini soalnya. Ya, soalnya ini akan tampil per nomor. Soal ke-1. Kalian baca baik-baik ya. Kemudian di sini kita tinggal pilih jawabannya yang mana. Terdapat 4 multi choice. A, B, C, dan D. Nah, karena ini sifatnya hanya simulasi, ini Bapak jawabnya asal saja ya. Klik ya.
kemudian kita tinggal tarik ke bawah, kemudian pilih lanjut. Nah, apabila nanti adik kurang yakin dengan jawabannya, bisa klik ragu-ragu untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, seperti ini selanjutnya. Ya, jadi cukup mudah. Jadi kalau misalnya ada bagian soal yang tidak terbaca, ini kita bisa geser naik turun ya, kiri ke kanan. Jadi untuk melihat view atau tampilan dari soal tersebut apabila tidak nampak secara utuh gitu. Ya, kita jawab, kemudian selanjutnya ya seperti ini, sama ya. Selanjutnya, kemudian kita selanjutnya, jadi semuanya harus kita jawab. Karena ini sifatnya hanya simulasi, jadi Bapak ambil cepatnya saja, jadi tidak pakai baca soal ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Yang terpenting adalah kalian bisa memahami bagaimana cara untuk mengikuti tes secara online nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 16-17. Jadi caranya seperti ini. Tadi soalnya ada 30. Nah, jadi soal yang sudah kita isi itu akan muncul di sini, atau yang sudah kita baca atau kita lewati. Seperti ini. Nah, untuk melihat hasil jawabannya, ini bisa kita klik di sini. Di bagian atas di sini ada kaca, ya, kaca seperti gambar kaca pembesar. Kemudian ada tulisan lihat jawaban. Nah, ini adalah untuk melihat nomor-nomor mana saja soal yang belum terjawab dan sudah terjawab. Nah, untuk kembali ke bagian tampilan soal, kita tinggal klik di sini. Nah, seperti ini. Ya, cukup mudah ya untuk penggunaan aplikasinya. Nah, tentunya untuk soal nanti silahkan dibaca baik-baik ya, kemudian dipahami baru memilih mana di antara jawaban yang adik-adik yakini itu benar. Karena ini sifatnya hanya contoh, jadi Bapak jawabnya asal-asalan. Yang mana tujuannya agar kalian memahami cara untuk mengisi. Nah, setelah kita sampai di nomor akhir, kita yakin bahwa tidak ada soal yang terlewati ya. Pada bagian terakhir di nomor 40 ya, ini akan ada tulisan selesai ya. Kemudian di sini ada checkbox ya, ini kita checklist, kemudian ada konfirmasi ujian telah selesai. Anda yakin akan mengakhiri tes ini? Nah, di sini ada dua jawaban, ada oke dan batal. Nah, silahkan nanti kalian untuk menentukan apakah kalian ingin mengulang lagi ya, dengan pertimbangan waktunya masih panjang. Jadi nanti terserah adik-adik ya. Kalau misalnya waktunya masih panjang, ada beberapa jawaban yang belum yakin, nanti bisa diulangi atau direview lagi dengan memilih batal. Sehingga nanti adik-adik bisa kembali ke soal, misalnya nomor 1 kurang jelas atau jawaban kurang yakin. Nah, nanti tinggal klik nomornya. Nah, nomor 1. Nah, misalnya tadi saya di soal nomor 15 itu jawabannya kurang yakin, kita tinggal menuju atau kita klik pada nomor 15 yang jawabannya B. Ternyata saya pengen pilih jawaban C misalnya. Nah, kita tinggal klik saja nomor 15 ya. Nah, kemudian kita rubah menjadi C gitu. Nah, oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya pengen kembali ke nomor akhir, kita tinggal klik nomor 39. Nomor 39. Nomor 30 ya yang sudah terjawab. Nah, baru kita checklist, apabila udah yakin, baru kita oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan muncul notifikasi selesai ujian. Anda telah selesai mengikuti ujian ini pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 11.51, 31 atau detik ke 31. Nilai akan diumumkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kembali kita klik kembali. Nanti di sini statusnya Anda sudah mengikuti atau Anda sudah ikut. Nah, artinya
kalian ini sudah menyelesaikan ya soal yang mata pelajaran pertama yang terdiri dari 30 soal tadi. Nah, kemudian apabila sudah selesai, baru kita klik pada menu atas tadi yang kotak ya, lalu pilih nama kita pada tanda panah ke bawahnya, lalu pilih logout. Lalu notifikasi Anda yakin keluar, oke. Nah, jadi selesai sampai di sini. Jadi kalau sudah seperti ini, adik-adik sudah berhasil untuk mengikuti tes online seleksi penerimaan peserta didik baru MAN 1 Cilegon. Setelah selesai baru nanti akan mengikuti tahapan berikutnya. Ya, baik, jadi seperti itu adik-adik sekalian, mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu kalian memberikan pemahaman dalam nanti melaksanakan ujian secara online yang akan dilaksanakan serentak ya di MAN 1 Kota Cilegon. Jangan lupa ya nanti harus datang ya untuk mengikuti tes, dan nanti terkait dengan dokumen apa saja yang harus dibawa nanti akan disampaikan melalui WA group maupun di website yang resmi ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.